Baik, sahabat camper, kita sedang berada di Cikole Greengrass atau Greengrass Cikole Camping Ground. Ini saat ini sedang hujan deras. Lumayan, alhamdulillah tadi kita udah sempat masang, baru selesai tiba-tiba hujan. Nah, ini teman-teman yang lain. Ini alhamdulillah tenda aman. Sudah dipasang pengaman. Ini kita lihat tenda kita. Suasana sedang hujan, lumayan panca upas hujan terus itu becek. Tadi kita sempat di sini karena ternyata jalur air, kita pindahkan ke yang agak tinggi. Alhamdulillah aman. Nah, ini tenda camel harus di-adjust sedikit. Insya Allah aman situasi hujan. Nah, itu teman kita. Aman. Wih, mantap. Baik, ini dia dimensi dari terpal atau tarp atau fly seat ya, sebagai adjustment atau tambahan untuk tenda camel supaya dalam kondisi hujan itu bisa tetap aman. Nah, ini ada 4 dimensi, maksudnya ada 4 jenis ukuran. Yang pertama ini yang ukuran 1,5 kali 1,5, ini perlu 4 pieces. Ini untuk samping kiri kanan itu 2 pieces ya. Kemudian ini ukuran trapezium, jadi ini ukurannya yang atas itu 50 cm, terus tingginya 1,5, kemudian yang bawah ini ukuran sekitar 95 cm sampai 1 meter. Nah, ini perlu 2, jadi untuk sisi pintu depan. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ya, walaupun kelihatannya simple, tapi ini bisa membantu ketika hujan deras. Kanopi standarnya atasnya tetap bisa terbuka sehingga kita bisa menikmati hujan. Nah, ini yang paling belakang, ini hanya 1 pieces. Ini ukurannya 1,5 kali 2 meter. Nah, ini untuk bagian belakang. Nah, ini dipasangnya hanya ketika hujan. Ini ketika hujan. Jadi ketika hujan kita tinggal segera pasang. Nah, cara pemasangnya pun mudah. Jadi ini sengaja dibuat menggunakan kait. Nanti saya tunjukkan gimana cara pembuatannya. Jadi di sini ada pengait ya. Ada pengait ini untuk ketika hujan kita langsung segera mengkaitkan di kaitan yang sudah ada. Jadi by default di tendanya itu sudah ada di bagian atasnya untuk mengaitkan itu. Ini sisi kiri kanan. Kemudian ini untuk yang samping kiri kanan terpalnya yang ukuran 1,5 kali 1,5 sama. Jadi ini hanya bagian atasnya aja yang kita buat seperti ini. Karena di bawahnya nanti kita pakai tali yang akan kita sambungkan ke patok ke tanah. Oke, nah ini sekarang akan kami coba tunjukkan bagaimana cara membuat atau bahan-bahan untuk membuat pengait ya, pengait. Nah, kalau detail harganya nanti bisa ngeliat di deskripsi. Oke, nah ini bagaimana cara membuat pengait ya, pengaitnya ini bahan-bahannya. Nah, ini hook konektor, ini kita bisa cari di online. Harganya coba cek di deskripsi ya nanti. Kemudian ini adalah flexible rope atau tali rusik fleksibel. Nah, ini biasanya dipakai untuk pengait tenda atau untuk frame ya, ada frame sambungan itu di dalamnya ada tali. Nah, tali fleksibelnya ini seperti ini. Nah, ini ada juga di online, harganya bisa cek di deskripsi. Nah, ini bagaimana cara pembuatannya. Kenapa kita harus pakai tali fleksibel ini? Karena ini supaya nanti ketika kita kaitkan di tenda itu, ketika kita akan ikatkan atau kencangkan ke bawah menggunakan patok, ini akan secara fleksibel tertarik sehingga tidak merusak tenda, sehingga scratchingnya pun bagus. Dan juga kelebihannya ketika nanti tertiup angin kencang, ini akan membantu secara fleksibel dan akan menguatkan, tetap mengkokohkan pemasangan dari tarp ini, dari plastik ini, nah, sehingga tidak mudah putus ya. Nah, ini cara pemasangannya, ini kita lihat push. Ini kucingnya ikut bantuin. Oke, sahabat camper, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat pengait tarp tambahan untuk tenda camel outdoor.
ini terdiri dari hook konektor ya, hook ini bisa kita dapatkan di online. Ini sahabat Campers bisa coba cari di online, ini harganya ada di deskripsi. Kemudian tali prusik fleksibel kayak karet ya, ini lentur. Ini biasa dipakai untuk sambungan dari frame-nya tenda. Di bagian dalamnya itu ada tali fleksibel. Nah, ini seperti ini. Ini ada di online juga, dijual per meter. Nah, ini bagaimana cara membuat pengaitnya untuk terpal untuk pelindung cuaca hujan. Oke, akan saya tunjukkan. Nah, ini menggunakan tali webbing ya. Ini bisa dijahit, bisa minta tolong tukang jahit keliling atau jahit sendiri. Tujuannya supaya kuat. Nah, ini kebetulan jahitannya kurang bagus, padahal ini dibantu oleh tukang jahit. Nah, ini tali fleksibel ini kira-kira ukuran 30 cm, kita potong, kemudian kita masukkan ke celah tali webbing dan kita masukkan bagian ujung dari hook. Nah, ini bisa kita langsung kita ikat, tapi supaya kekuatannya cukup baik ya, karena ini nanti akan ditarik, apalagi ketika terterpa angin, ini sebaiknya kita double. Jadi kita belum sekali lagi masukkan kemari. Kita masukkan lagi ke sini. Oke, ini udah ada dua. Ini tinggal kita ikatkan. Nah, cara ikatnya bisa ikat mati seperti ini atau ikat cara yang lebih baik ya. Jadi ini tujuannya supaya ketika kita kencangkan ini bisa kita ukur, bisa kita longgarkan sampai ke titik yang paling ujung. Nah, setelah itu kita tarik. Nah, ini kencang. Nah, jadi ini pengait untuk nanti di bagian atas tenda, supaya proses pemasangannya cukup simple, cukup cepat. Ketika mendung atau sudah akan hujan, kita tinggal keluarkan dari kantong, kita pasangkan semuanya. Nah, ini sangat membantu untuk pemasangan seperti ini, lebih praktis. Oke, terkait dengan bahan-bahannya dan harganya ini bisa nanti dicek di deskripsi. Oke, sahabat campers, jadi ini adalah adjustment dari tenda camel. Jadi kebetulan tadi malam hujan, jadi kita pasang. Nah, ini buat sahabat campers yang ingin tahu gimana sih cara bikin adjustment ini, siapa tahu jadi reference. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk yang samping. Yang samping ini ukurannya 1,5 kali 1,5. 1,5 kali 1,5. Ini kalau kita lihat di sini. Nah, ini kaitannya menggunakan hook. Ini bikin sendiri, dijahit aja di tukang terpal. Cuman ini beli di online. Nah, ini fleksibel. Jadi kalau pas hujan gampang, tinggal pasang, kaitkan, udah jadi. Nah, tinggal di bawahnya. Nah, di bawahnya itu tinggal tambahin tali supaya si seat ini tidak menempel. Nah, ini sama yang bagian belakang juga kita buat yang sama. Jadi ukurannya sama 1,5 kali 1,5. Nah, ini sama semua dikaitkan juga. Nah, ini jadi kalau hujan deras ini bisa membantu untuk supaya pertama air tidak tampias kena dinding, untuk mengurangi rembes di bagian bawah. Nah, ini adjustment yang bagian belakang. Bagian belakang ini 1,5 kali 2 meter, jadi ini panjangnya sana 2 meter. Nah, jadi ini sama, ini juga tinggal dikaitin aja. Tujuannya sih supaya nanti kalau hujan baru cepet-cepet dipasang. Tadi malam kebetulan hujan, ini tinggal dikaitin. Oke. Ya. Iya sayang. Di bawahnya. Oh iya. Coba lihat. Mana? Oh iya benar. Kita review bawahnya kenapa diginiin. Jadi tujuannya supaya nggak nempel. Jadi supaya nggak nempel. Jadi jendela itu masih bisa dibuka, terus air langsung keluar, jadi nggak masuk ke bawah. Nah, ini kalau bawahnya kita lihat kan. Nah, ini bawahnya kayak gini, ini diikat, terus di sini tinggal pakai patok. Ini pakai patok. Sama yang ujungnya juga. Yang sana
Oke, sekarang kita coba lihat di samping. Nah, ini sampingnya sebelah sini sama, kita kasih adjustment. Nah, kalau yang depannya itu enggak, beda dengan yang tadi di sebelah. Yang di sebelah tadi itu pakai ya, karena pintunya nggak ada flysheet. Nah, ini kita pakai flysheet, jadi nggak usah dipasang adjustment lagi, ini udah langsung jadi teras. Nah, nanti mungkin kita coba review flysheet seperti ini, karena flysheetnya sangat membantu. Kalau kita lihat, ini enak sekali masak di dalam sini jadi teras, hanya dengan tambahan frame. Nanti kita akan review khusus untuk yang frame. Nah, ini yang depannya juga ada cuci. Yang depannya ini ukurannya agak spesifik ya. Ini kenapa kita bikin kayak jendela seperti ini ya, ini kita kaitkan ke sini, ini sama ada kaitannya juga, gampang masangnya, cepat sekali. Nah, tujuannya supaya ketika nanti ada air yang masuk ke sini kemudian jatuh di samping sini, dia langsung terhalang oleh terpal. Terhalang oleh terpal supaya airnya nggak masuk. Kita lihat di kunci itu belum dipasang, jadi kalau masuk dari samping itu air langsung masuk ke dalam. Nah, ini aja semua. Jadi insya Allah kalau hujan ini kita bisa tetap dibuka.